Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Teh Feby, Mbak Amanda, terima kasih banyak udah join. Khususnya buat Mas Heru dan Mbak Amanda yang memang dalam beberapa hari ini benar-benar kerja sosial untuk mendata teman-teman yang join pada kesempatan acara sore hari ini. Mudah-mudahan kebaikan dedikasinya Mas Heru, Mbak Amanda mendapatkan balasan yang setimpal. Kita doakan mudah-mudahan makin sehat, makin sukses, makin bahagia gitu ya. Amin, amin, amin. Feby, sekali lagi terima kasih. Hari ini saya tidak akan banyak berkata-kata karena udah banyak sekali teman-teman yang nggak sabar pengen Zoom tanya jawab dengan Teh Feby. Nanti mungkin akan dipandu sama Kak Amanda. Yang jelas mudah-mudahan acara seperti ini tetap kita melakukannya secara konsisten Lampunya gitu. mana? Jadi Udah belum? sahabat-sahabat semua bertumbuh gitu ya, Teh Feby ya. Betul. Baik, Kita untuk geser selanjutnya tuh. Gitu. waktu sepenuhnya aku Oke. sampaikan kepada Teh Feby atau Kak Amanda. Silakan. Oke, Kak Amanda. Halo, ya, Halo, cantik sekali. terima kasih akhirnya. Ya, Ya, terima kasih ya buat FEB akhirnya bisa datang. Kok bisa datang? Bisa mengadakan Zoom yang spesial ini buat Ngaji Rasa Peduli, karena ini pertama kali sejak Ngaji Rasa Peduli dibentuk. Jadi kita excited sekaligus nervous juga ini gimana nanti bisa jalan atau enggak, karena peserta yang daftar juga banyak banget. Jadi saya selaku kakak admin dengan Jirasa Peduli, saya bilang terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmunya sore ini. Dan sudah nggak usah lama-lama, saya langsung serahkan waktu dan tempatnya ke Teh Feby. Terima kasih Teh. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini nggak ada kata yang bisa diucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terlampau besar gitu. Hari ini aku bisa ketemu sama keluarga Ngaji Roso, ya, Kang Hendra, Kang Hendra, Ngaji Roso peduli di sini. Ini spesial sekali. Kenapa? Karena ini adalah teman-teman yang suka berdonasi ya, Kamanda ya. Ini teman-teman yang mensupport kegiatan Ngaji Roso peduli gitu. Artinya teman-teman ini teman-teman yang frekuensinya sama Mas Hendra sama Mbak Manda. Dan orang-orang yang tangan di atas gitu ibaratnya itu spesial banget gitu. Jadi untuk teman-teman sepertinya aku juga akan punya banyak cerita yang luar biasa gitu yang mau dibagi pada hari ini. Itu memang ternyata gambaran kebaikan dari teman-teman semua gitu. Kenapa sih hari ini kita ketemu gitu? Istilahnya kenapa sih kebaikan di hari ini akan tersampaikan luar biasa gitu untuk teman-teman? Karena memang tanaman kebaikan teman-temannya juga banyak gitu. Bisa sampai bergabung di dalam Dexton Peduli itu luar biasa gitu. Karena banyak yang terpanggil untuk pada akhirnya menyisikan rezekinya, memberikan sesuatu untuk orang-orang yang butuh itu nggak banyak. Nah, kita masuk ke substansi inti karena aku ada waktu komunikasi kurang lebih 1 jam ada nggak? Kurang lebih ya 40 menit atau sejam sih. Terus pasang alarm ini nih biar pas waktunya. Nah, aku mau mulai dari kata abandon. Jadi abandon itu apa sih sebenarnya gitu? Abandon itu apa sebenarnya? Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa yang dibilang abandon atau kelimpahan itu tuh sesuatu yang kita terima, sesuatu uang, rezeki atau apa materi gitu ya yang kita terima, kita terima dengan banyak dan terus diterima gitu.
kebanyakan orang berpikir abundant dalam pemahaman yang seperti itu gitu. Kebanyakan orang gitu. Tapi sebenarnya abundant itu apa sih sebetulnya? Nah, kata abundant sendiri itu artinya kelimpahan. Nah, yang dibilang kelimpahan itu apa? Ternyata pemahaman kelimpahan itu merupakan satu mekanisme kehidupan di mana aliran masuk lancar dan juga aliran keluar lancar gitu. Jadi ini ternyata cerita tentang menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta yang ternyata bukan hanya milik kita, tapi milik banyak keluarga dan teman-teman kita yang lain, dan juga meneruskannya aliran energi ini masuk, diterima, dan juga keluar. Jadi abundant itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara aliran masuk dan aliran keluar. Ya itu yang udah dilakukan sama teman-teman di ngaji Roso Peduli gitu, udah dipraktekin gitu ternyata. Nah, yang dikatakan abundant sebetulnya mudah dan dicontohkan lewat bernafas gitu, lewat bernafas. Nah, nanti kita juga akan ada sedikit praktek tentang sadar nafas syukur, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa semua apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, baik berupa uang, baik berupa kesehatan, baik berupa material, atau apapun itu, ternyata itu semua ada di dalam dirimu. Semua apa yang kamu inginkan itu ada di dalam dirimu gitu. Nah, gambaran itu yang pada akhirnya kita akan buka lebih dalam. Kenapa sih dia ada di dalam? Oh, ternyata abundant itu adalah hak hidup semua orang. Jadi pada awalnya orang hidup itu, hak hidup setiap orang itu dirancang sama Allah itu sudah berkelimpahan. Udah haknya teman-teman tuh judulnya berlimpah. Karena Allah menciptakan kita semua itu memang sudah dalam judul yang dirancang hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kehormatan, hidup dalam kebaikan, dan hidup dalam kecukupan. Itu rancangan awal Allahnya itu seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa makhluk yang namanya manusia itu dialah khalifah. Dikatakan sampai seperti itu gitu indahnya tentang penciptaan ini. Nah, sekarang aku izin share screen ya, biar kita ada gambaran tentang materi kita. Sedikit tipis-tipis saja sebetulnya, materi ini memang sedikit cuplikan dari Abundant Revolution sebenarnya. Tapi ini Abundant Revolution yang kita rancang untuk ngaji Roso Peduli. Nah, gambaran intinya seperti apa sebetulnya? Nah, gambaran intinya kalau misalnya kita lihat dari urutan, kenapa sih sebenarnya kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan? Kan kebanyakan pertanyaan kita seperti itu. Nah, ternyata kenapa sih kita diciptakan? Kita diciptakan untuk ketemu diri kita sendiri yang memang udah abundant. Kita diciptakan untuk tahu siapa sih diri kita sebenarnya. Dan pada saat teman-teman tahu siapa diri teman-teman sebenarnya, yang ternyata itu adalah gambaran dari keseluruhan cerita betapa indahnya sebuah proses alam semesta ini diciptakan. Bisa dikatakan itu tergambar sebetulnya dalam Quran surat 38 Asad ayat 72. Mungkin kalau di literatur agama lain nanti ada sadurannya sendiri, atau di agama Kristen, Buddha, Hindu nanti kita akan lihat sedikit literaturnya. Tapi di sini satu pemenggalan kutipan dari ini itu mewakili sebetulnya kita siapa dan berasal dari mana. Nah, dikatakan di sini, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Nah, kata ruhku di sini, ini kan menceritakan waktu itu tentang proses penciptaan Adam. Pertama kali. Ini dasar hukumnya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, satu kutipan cerita tentang aku tiupkan ruhku. Ruhku di sini pemahamannya seperti kayak Mbak Manda atau Mbak Yeni bilang, Teh Febi ini tanganku, gitu kata Mbak Manda. Terus Mbak Manda bilang, Teh Febi ini hidungku. Artinya kan bagian dari dirinya Mbak Manda. Benar nggak Mbak Manda? Kalau misalnya dikatakan Teh Febi ini tanganku, artinya kan bagian dari dirimu, bagian dari dirinya Mbak Manda. Tapi ketika satu ayat ini mengatakan kutiupkan ruhku, artinya pada saat proses penciptaan manusia, itu berasal dari bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan itu. Atau kalau seandainya dikatakan Allah atau apapun nama itu disebut, istilahnya ya, itu adalah cahaya di atas cahaya, seandainya kita suka dengan itu, atau energi tanpa batas,
Kita itu adalah percikan dari cahaya itu. Kita itu adalah bagian dari energi tanpa batas itu. Kita ada di dalam situ. Artinya apa? Jika kita adalah bagian dari cahaya itu, artinya kita adalah makhluk langit. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita aslinya adalah makhluk yang memang menjadi bagian dari kebesaran itu. Aslinya kita itu. Nah, tapi di sini kan banyak satu kisah dan kondisi di mana kita semua ada di dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, kesedihan yang menahun gitu istilahnya, atau ada PR yang ada kita bingung gitu solusinya gimana. Nah, ternyata dalam situasi beberapa teman-teman yang seperti itu, melalui satu slide ini bisa menjawab bahwa teman-teman semua itu, teman-teman aslinya itu bukan emosi itu, bukan ketakutan itu, bukan kebingungan itu, bukan keresahan itu, bukan pikiran. Teman-teman aslinya adalah ini, entitas langit, atau teman-teman asli adalah makhluk tanpa batas yang berasal dari yang tadi, bagian dari dianya itu. Karena kalau kita lihat literatur Jawa atau literatur manusia itu kalau di dunia kedokteran itu ibu pada saat mengandung dan mulai ada detak jantung gitu pada saat ibu-ibu itu hamil, saat itu di 4 bulan itu udah mulai ada kehidupan, bisa dikatakan gitu. Mulai adanya kehidupan di dalam perut ibu untuk si jabang bayi itu di 4 bulan ke sana. Nah, artinya mulai ada kehidupan di situ, entitas itu tuh mulai keberadaannya tuh dirasakan ada di situ. Nah, gambaran itu yang slide pertama ini nih, yang betul-betul indah banget untuk dipahami sama teman-teman. Oh, ternyata aku bukan emosi, aku bukan pikiran, bahkan aku bukan tubuh ini gitu. Aku mau open mic Mbak Manda dulu untuk sedikit komunikasi. Mbak Manda, kalau seandainya saat ini kakek nenek Mbak Manda masih ada nggak? Sudah nggak ada semua. Sudah nggak ada ya? Oke, papa aku juga Ya. sama. Sekarang kita membuktikan, emang benar TVB kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran, misalnya gitu ya. Aku tanya, Mbak Manda kadang masih suka ngedoain nenek kakek nggak, kirim surat Al-Fatihah misalnya, kayak gitu, masih ada suka gitu nggak? Ya. Artinya Mbak Manda merasa bahwa mereka masih ada dong, benar nggak? Ya. Cuma beda alam kan, istilahnya. Lebih. Ya, kalau diingatan pun masih terasa jelas kan. Even cuma diingatan karena masih Betul. ada. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Manda atau aku atau teman-teman yang lain atau Mbak Yeni misalnya, aku misal meninggal. Pada saat meninggal mungkin 3 bulan tubuh ini udah hancur ya, benar nggak sih? Dimakan cacing kan? Bener nggak? Sebulan 2 bulan tuh udah tubuh tuh udah nggak akan utuh lagi gitu, karena hukum alamnya seperti itu. Artinya yang tidak abadi itu bukan kita. Tubuh, emosi, pikiran itu bukan kita. Kalau tadi Mbak Mana jawab dan teman-teman juga sepakat, setuju bahwa orang tua kita yang udah nggak ada, masih ada kok sebenarnya, benar nggak? Artinya kalau orang di saat ini meninggal, ininya terkubur, tapi dia masih ada kan? Benar nggak? Nah, yang masih ada itulah yang disebut ini, entitas tanpa batas. Kegambar nggak? Oke. Ya. Nah, itulah sejatinya kita, itulah naturalnya kamu yang ada di sini sekarang. Kita akan kembali ke titik nol kita yang itu. Artinya kita yang itulah istilahnya yang selalu ada dan akan selalu ada itu. Dia itulah percikan dari bagian cahayanya Allah atau bagian dari energi tanpa batas ini yang sudah berkelimpahan dari awalnya. Oke. Jadi dia itu udah berkelimpahan dari awalnya, dirancang, udah sempurna, udah lengkap, udah utuh, semua potensi yang Manda mau, yang teman-teman mau, yang Rama mau, yang Alif mau, yang semua keluarga besar Ngaji Rosso mau, itu udah ada lengkap, utuh, tersedia di tubuh kalian masing-masing. Ini memang sesuatu yang baru untuk didengar. Kenapa itu belum dirasakan? Kenapa ya? Itu belum dirasakan? Enggak. Kalau TVB bilang belum berkelimpahan, aku ngerasa berkelimpahan. Nggak merasa berkelimpahan, Teh. Saldoku nggak sampai 1 M. Istilahnya, misalnya banyak teman-teman. Aku juga ada beberapa yang belum ada rumah, misal. Apa ya? Belum berkelimpahan dan belum dirasakan kelimpahan itu. Entitas tanpa batas itu udah lengkap, sempurna. Apa ya? Karena begini, kita balik lagi sini. Pada saat natural aslinya kita itu dirancang udah berkelimpahan, kan hak hidup Kak Manda, teman-teman Ngaji Rosso semua, Mbak Yudi semua, Mas Alif, itu dirancang hidup di bumi, di dunia ini berkelimpahan, sejahtera, bahagia, sukses, itu udah haknya. Kalau haknya berarti udah tinggal menikmati. Tapi kenyataannya enggak, belum dirasakan. Why? Iya benar. Why? Gimana bisa balik lagi kembali dalam kelimpahan itu? Itu persembahan terindah dari Ngaji Rosso saat ini yang akan kita bagikan. Oh gini, saya mau menambahkan dulu, tadi lupa ngejelasin. Boleh ya? Boleh. Ya, karena sebenarnya Ngaji Rosso Peduli ini dibentuk dulu waktu saya ngobrol sama Mas Hendra. Kita bikin apa ya yang kayaknya bisa kita lakuin secara
non-profit lah untuk teman-teman Ngaji Rasul subscribernya gitu. Nah, makanya dibentuk karena kan dari semua subscriber ada yang memang sudah mampu, ada yang belum gitu. Nah, dibentuknya Ngaji Rasul Peduli ini untuk menjembatani para subscriber yang mungkin kondisinya lagi yang Teh Feby bilang tadi yang belum merasakan abundance dalam hidup mereka masing-masing gitu. Makanya kita mengajak untuk ya sudahlah kita bikin grup Ngaji Rasul Peduli untuk menjembatani teman-teman subscriber untuk sama-sama berlatih melakukan kepedulian untuk sesama makhluk gitu. Makanya dibentuklah itu. Jadi untuk kayaknya memang atau mungkin sebagian besar membernya ya secara finansial atau mungkin secara emosi atau secara perasaan belum merasakan apa yang seperti Teh Feby bilang gitu. Makanya dibentuk itu. Makanya juga untuk donasi untuk apa itu kita selalu nggak mematok sih. Ya sebisanya aja kayak yang kelas ini diadakan juga. Yaudahlah karena udah setahun kita bikin apa ya yang untuk teman-teman Ngaji Rasul Peduli gitu. Jadi aku rasa pembahasan sore ini pas banget karena Ngaji Rasul Peduli memang dibentuk untuk menjembatani teman-teman yang belum mencapai posisi itu gitu. Nah makanya itu saya dan Mas Hendra mengajak teman-teman subscriber yang sedang struggle, sedang berjuang untuk merubah hidupnya dari dalam sehingga nanti bisa tersemin keluar itu ya dengan cara seperti ini, dengan memberikan edukasi atau mengajak bareng-bareng untuk melakukan kepedulian itu biar nanti efeknya dirasakan bersama gitu kan. Jadi ya saya bersyukur sekali ini bisa dibahas seperti ini sehingga nanti teman-teman bisa excited terus bisa mempraktekkan langsung. Terima kasih, monggo saya kembalikan lagi. Iya, ini akan sangat punya side effect luar biasa sih, walaupun ini cuma sejam gitu istilahnya ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, tapi kenapa ya, kok aku belum merasakan kelimpahan, padahal kan aslinya udah berkelimpahan. Jadi gini, pada saat kita lahir, pada saat Manda lahir, pada saat Mbak Yeni lahir, pada saat beberapa teman-teman juga lahir istilahnya. Pada saat kita lahir, mulai kita lahir, bukankah pada saat kita lahir di dalam kandungan, terus umur setahun Manda atau teman-teman semua, umur 2 tahun, 3 tahun, mulai ada endapan emosi ya? Ya, benar. Marahin mama, misal gitu kan. Terus mungkin pas masuk SD dibully teman gitu kan, bener nggak? Ya. Atau dimarahin nenek, mungkin kalau dikasih uang angpau lebaran sama mamanya dipegang dulu, terus iya harusnya kan itu dikasih ke aku semua. Nah, endapan emosi itu dia menutupi kelimpahan itu, Manda. Jadi akhirnya dia berlimpah, dia mulai ketutup jadi ada layer-layer gitu di atas ini. Dan sejatinya kamu yang berkelimpahan ini di titik sekarang usia kita, anggaplah usia Manda di area di atas 20 atau teman-teman yang lain mungkin di atas 30. Kalau kayak aku di atas 40. Ketika di atas 40 ketemu ini, bayangkan enggak berapa banyak endapan-endapan itu mulai menumpuk sampai sini, dan aslinya sejatinya kita yang judulnya entitas tanpa batas ini, dia tertimbun bagaikan harta karun yang sulit ditemukan dan dirasakan. Iya. Ya, benar banget ya. Terhalang sama belief system kita, sama penilaian-penilaian kita terhadap dunia ini, tentang gambaran dogma-dogma kehidupan kita, terutama endapan emosi. Kenapa sih kok bisa terjadi ini terhalang? Karena yaitu kita tidak biasa ketika ada segala sesuatu kita terima, kita biasa untuk melakukan yang nggak enak itu ditolak biasanya. Ya, betul. Sedangkan aliran semesta itu harusnya, anggaplah ini aliran semesta ya, Nda. Ya. Harusnya kita memahami bahwa kehidupan ini kan mengalir seperti yang tadi abundant tadi kan, masuk lalu keluar lancar, masuk keluar lancar. Di dalam hidup ini ternyata ada satu hukum, ada beberapa hukum yang ditetapkan atau dibuat oleh semesta, oleh Allah istilahnya gitu ya, oleh semesta atau apapun nama itu disebut. Ketika Manda, teman-teman semua sudah mulai tahu, oh ternyata aku entitas tanpa batas. Ternyata ada sebuah aturan atau grand design sunatullah yang dibentuk untuk membuat teraturnya hidup ini, betul nggak? Kalau kayak main bola, main volley, ada aturan main dong, bener nggak? Ya. Tahu. Apalagi Allah dengan segala isinya, semesta dengan segala isinya, ternyata dia punya aturan hukum semesta. Nah, situasi itu yang nggak banyak teman-teman tahu gitu. Jadi, ini sedikit cuplikan gitu ya, kenapa sih materi ini ada. Jadi, 2019, aku tuh pernah masukin motor Harley, karena kebetulan keluarga besar itu usahanya import motor Harley Davidson. Nah, motor itu nyangkut gitu, karena agenku nggak dikasih uang 500 juta untuk bayar pajak, nggak dibayarin, pajaknya dibawa kabur sama dia. Otomatis bayi nggak mau tahu, mau dia pokoknya motor ada di depan rumah dia gitu kan. Nyangkut itu motor, sedangkan 2019 saat itu kondisi aku nggak seperti sekarang. Waktu itu 2019 ya, baru loh itu, rumah masih kontrak, belum punya mobil, nggak ada motor, nggak ada mobil, income pendapatan juga aku nggak kerja, bisnis kayak gitu kan. Terus waktu itu nggak ada pasangan. Jadi ini lengkap nih, gak ada pasangan, gak ada segala macam. Bisa dikatakan titik terseru dalam hidup aku lah, terendah waktu itu. Ditambah lagi kena klaim harus ganti motor Harley 1,3 miliar saat itu. Saat itu aku untuk beli susu anakku aja, aku masih harus tahajud, enggak.
Apalagi harus ganti angka sebesar itu. Nah, biasanya nih kayak kita atau teman-teman semua nih, mungkin kisahnya kurang lebih ada lah yang sama kayak aku gitu ya. Kisah teman-teman ini kayak gitu lah ya. Dalam cerita yang berbeda ya, 1,3 PR harus diberesin, sementara buat susu anak aja masih harus sujud gitu kan. Rumah kontak Iya. dan aku ketakutan diusir gitu kan, istilahnya single parent, 2 anak lagi saat itu tuh. Selayaknya manusia lah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalami punya utang, misalnya kayak gitu. Misalnya kisah itu sama seperti 2019-nya aku ndak, misalnya. Itu kan kita sebagai muslim pasti sholat ya. Oh pokoknya ngadu di sholat. Waktu itu yang aku lakukan tahajud selama 1 tahun lebih ndak. Motor nggak nih setahun. Aduh apalagi ya? Puasa Daud, puasa Daud. Wah puasa Daud tuh kan, hari ini buka, hari ini enggak, hari ini buka, hari ini enggak. Daud enggak juga. Terus apalagi ya? Sedekah, terus sholawat 10.000. Ternyata enggak bisa juga mengeluarkan motor itu. Lalu dari situ mulai aku nyerah enggak? Aku nyerah kayaknya. Apalagi ya bingung harus apalagi harus gimana lagi. Ternyata Manda, Allah itu punya sistem kerja yang nggak bisa kita tolak. Kalau lo nggak tahu sistem semesta ini, lo nggak akan bisa berubah. Maksudnya apa? Oh ternyata ada 3 hukum semesta basic nggak yang khusus dikasih nih hari ini buat teman. Jadi gue lo peduli. Wah. Yang selama 1,5 tahun 1,3 M itu nggak keluar susah. Ketika kita tahu 3 hukum semesta ini, 1, 2, 3, beres semua. Jadi hanya dengan mengetahui 3 hukum semesta ini, itu permasalahan-permasalahan yang nggak bisa dipecahkan ternyata bisa diurai lewat sini. Terus kemarin salahnya di mana ya? Hukum semesta yang pertama. Ternyata, even aku udah berdoa, walaupun itu tidak ada yang sia-sia, yaitu akumulasi kebaikan lah bisa dikatakan. Mungkin pecah ketika mengetahui ini. Ketika aku menyadari dan disuruh untuk memahami cara kerja semesta, ada hukum semesta yang pertama. Artinya, Feby, kamu nggak cukup hanya tahu siapa diri kamu. Ketika kamu nggak tahu aturan main kehidupan ini, kamu menderita, kamu tidak akan pernah bahagia. Ya, sepakat. Ya, ternyata apa yang menjadi insight gitu? Ini enggak. Hukum semesta yang minimal lah ya, 3 harus kita tahu. Yang pertama, hukum cermin semesta. Jadi ternyata sistem kerja semesta itu seperti cermin raksasa. Dia akan memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi gini, ini hukum semesta yang pertama. Hukum semesta yang kedua, itu mengatakan gambaran yang ini. Hukum energi. Jadi ternyata sistem kerja semesta aturan mainnya itu ketika di defaultnya itu kita adalah yang berkelimpahan, cukup, sempurna, utuh, itu semua disimpan dalam tempat frekuensi di atas 200, enggak? Apapun yang kamu mau, yang Manda mau, jodoh yang ideal, misalnya rezeki yang banyak, misalnya rumah, atau apapun itulah. Atau aku kemarin, Harley-ku keluar, atau teman-teman TVB utang lunas ya, atau apapun, teman-teman di Ngaji Roso kira-kira punya request apa. Semua yang kita mau, dia berada di sini. Di frekuensi di atas 200. It's so basic untuk kita tahu. Dia berada di frekuensi di atas 200. Jika kamu mau motor kamu keluar, jika kamu mau jodoh, jika kamu mau hutang lunas, jika kamu pengen rumah, mobil, uang, income bulanan di atas 200, atau apapun itu yang bisa kamu pikirin, semuanya ada di dalam tubuhmu. Tapi dia bergetar di frekuensi di atas 200. Frekuensi di atas 200 itu apa ya, TVB? Ada cirinya enggak? Frekuensi di atas 200, cirinya adalah ketika hati kamu bergetar di dalam rasa bersyukur dan bahagia. Ini ciri-ciri frekuensi di atas 200. Rasanya damai, bersyukur, gembira, happy, itu cirinya. Masalahnya ternyata, kenapa motor aku yang kemarin belum keluar-keluar? Ternyata tubuhku nggak bergetar di sini, enggak? Tubuhku bergetarnya di sini. Khawatir, cemas, sedih, marah. Iya. Aku tanya, kalau misalnya keinginan teman-teman, hutang lunas itu ada di dalam frekuensi di atas 200. Atau income di atas 100 juta, itu adanya di frekuensi di atas 200. Artinya cirinya, hati kamu, pikiran kamu bergetar di dalam, aduh makasih ya Allah hari ini, makasih, seneng, happy, yang konstan. Ya, yang konstan. Tapi, jika tubuh kamu continue bergetar, duh takut, duh khawatir, duh besok gimana ya, aduh ini bisa nggak ya, ini mungkin nggak ya, atau sedih, atau marah, atau segala macam, itu frekuensinya di bawah 200. Di bawah 200, kira-kira Manda kalau seandainya Manda ada di lantai 2, aku di lantai 1, nggak ketemuan yuk, ayo, bakal ketemu nggak Indra? Nggak, kira-kira. Ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu, kecuali ada yang satu naik atau satu turun. Ya, kecuali kita menyamakan frekuensi. Nah, aturan semestanya untuk motor itu keluar, nggak ada cara lain, aturannya sudah diatur bahwa kelimpahan itu ada di atas 200. Di dalam hati yang bahagia, bersyukur, gembira, dan memaafkan. Jadi,
Ternyata kenapa aku motor nggak keluar karena pantas aja orang aku nggak di dalam frekuensi yang sama. Aku tanya misalnya, Teh Yeni boleh open mic nggak? Aku pengen ngobrol sama Teh Yeni. Atau Mbak Ulfa, halo Mbak Ulfa, boleh open mic sama open kamera? Atau Teh Yeni, aku mau ngobrol sama salah satu di antara keluarga besar Ngaji Roso. Siapa kira-kira yang bisa ngobrol sama aku di sini? Nah, kita lihat di sini. Kenapa pada akhirnya itu Mas Alif ya? Halo Mas Alif. Hai Mas Alif. Cepat, Nak. Cepat, Nak. Mas Alif atau Mbak Yuni yang mau komunikasi? Nah, sekarang Mbak Yeli. Hai Mbak Yeli. Halo. Hai. Ya Mbak Yeli, kita ngobrol nih semesta yang pertama. Jadi gambarannya kalau kita lihat di sini, ternyata situasinya itu, nah, dia getarannya itu ketika kita menginginkan sesuatu yang kita mau, kita harus bergetar di dalam getaran yang sama. Misalnya Mbak Yeli punya goal apa misalnya? Income. Mau bangun rumah sakit, Teh. Nah, rumah sakit. Nah, bangun rumah sakit. Rumah sakit ternyata dia ada di sini, Mbak. Di frekuensi di atas 200. Artinya Mbak Yeli atau teman-teman semua yang pengen punya goal, dia harus bergetar di frekuensi yang di sini. Tapi kita cek di seminggu terakhir, ada nggak frekuensi-frekuensi ini dirasakan? Marah, khawatir, cemas, sedih, takut. Ada nggak, Mbak? Alhamdulillah sudah tidak, Teh Febi, karena sudah mengikuti Ngaji Roso, Teh Febi. Oh, alhamdulillah. Berarti pencapaiannya kita tinggal set goal sama melepaskan sama materi ini berarti. Kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Halo Mas Alif. Mbak Ulfa deh atau Mas Alif? Mbak Ulfa, hai Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Halo. Ya, kalau ternyata masih ada yang dirasakan di titik yang ini harus kita lepaskan, harus kita rilis. Nah, Mbak Manda, ketika kita merilis rasa khawatir, cemas, sedih yang ada di bawah garis ini, itu otomatis tubuh kita akan bergetar naik ke sini, Mbak Manda. Oke. Akan otomatis bergetar naik ke sini. Nah, kita balik lagi ke gambar yang ini. Ternyata pada saat kemarin motor itu belum keluar, di sini di hukum semesta yang pertama aku gagal di sini. Kenapa gagal? Bacaan di sini sistem kerja semesta seperti cermin. Dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Jadi pada saat lalu, hati aku ini kan ada gambar orang ya, Mbak Manda ya, ada gambar orang di sini ya. Ya. Hati aku, tubuh aku, pikiran aku, ternyata getaran di sini adalah getaran ketakutan, kecemasan, kebingungan, keresahan. Nah, getaran keresahan, kebingungan, ketakutan di sini, dia itu menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini membentuk sebuah energi, dan energi ini terlepas naik ke atas, takut, cemas, bingung. Nah, semesta di sini sebagai cermin semesta secara hukum semesta, endapan emosi, cemas, khawatir, bingungnya naik. Tugas semesta hanya membalikan kembali yang kamu lepaskan balik lagi ke dalam diri kamu. Ternyata selama ini ketika aku tidak menyadari, aku konstan dalam rasa takut, bingung, cemas, marah. Itu tanpa sadar kayak gini Mbak Yeli. Tanpa sadar aku merequest, semesta hadirin lagi dong rasa kesel, marah, cemas dalam kehidupan aku buat besok gitu. Tanpa sadar seperti itu. Nah, ada satu kisah temen gitu ya, Febi, aku tuh udah berdoa ya subuh, ya Allah kasih aku dong, aku butuh uang 10 juta. Aku bilang 10 juta itu ada di frekuensi di atas 200, aku bilang gitu. Iya gitu ya Teh Febi, aku tuh berdoa kan Teh Febi, tapi kok udah seminggu ini belum ada uang 10 juta itu ya, terus aku tanya. Pada saat dia datang, dia mulai ngeluh kan, aku berantem sama Pak RT, aku berantem sama kakak aku berantem sama ini, aku berantem sama itu. Nah, uniknya gini, ada satu fenomena nih, mungkin teman-teman juga merasakan atau ada juga yang dalam kisah seperti ini. Di subuh misalnya, Mas Alif atau Mbak Yeli berdoa, ya Allah kasih aku rezeki 100 juta, misalnya kayak gitu, kasih aku rezeki 50 juta. Paling doa itu 10 menit lah ya di subuh, ada ya kira-kira 5 menit sampai 10 menit, bener nggak? Dia bergetar tuh di sini, bergetar. Tapi Manda bisa lihat nggak? Di pagi-pagi dia ngeluh, duh gila cicilan motor dari mana ya nanti. Di siangnya ngeluh lagi, duh mantanku bikin kesel aku gitu kan. Di siangnya dia ngeluh lagi, itu ya Allah itu kok orang udah beli rumah lagi, aku kapan. Di sorenya ya Allah beras naik gitu kan. Di siangnya lagi, sorenya lagi terus mengeluh seperti itu. Dia bergetar dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, kecemasan. Terus bergetar. Kira-kira yang akan dibalikin sama semesta yang mana? Doa yang 5 menit atau keluhan yang memanjang itu? Ya, panjang banget tadi itu. Memanjang. Sekarang, kalau yang punya utang, Tapi aku pengen utang lunas karena nggak enak dikejar-kejar debt collector. Ada ketakutan, kebingungan, keresahan, pagi-pagi resah, siang resah, mau tidur, aduh besok gimana ya, aduh gini, aduh gitu. Itu tanpa sadar, ternyata yang kita rasakan itu terlempar ke semesta dan dibalikin lagi sama semesta berupa orang-orang yang nagih, orang-orang yang bikin resah, orang-orang yang bikin bingung. Tapi pertanyaannya gimana caranya kalau ternyata kondisi rasa itu masih ada, ngilanginnya gimana supaya frekuensinya naik di atas 200, benar nggak Teh? Pertanyaannya kan itu. Nah, kita lihat hukum semesta kita yang ketiga. Sekarang aku mau ngobrol dulu sama
Siapa yang bisa ngobrol sama aku, sama Mbak Ida? Mbak Ida. Hai Mbak Ida, open mic boleh? Mbak Ida open mic boleh? Hai. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam saya. Teh Ida, aku tanya, dalam kehidupan Teh Ida saat ini masih ada nggak orang yang belum dimaafin? Masih ada nggak? Sudah berusaha dimaafin. Sudah berusaha, dan itu masih ada sedikit. Orang yang kesel Mbak Ida ada nggak? Yang ini orang itu gitu, ada nggak? Saat ini? Ya, yang masih dirasa gitu, ih, banget sama Oh, orang. nggak ada sih Teh. Oh, nggak ada sih, tahan dulu. Aku mau nanya, Cuman sama diri sendiri masih bertanya-tanya tuh. apa tuh yang ditanya? Eh, itu pengen melepaskan ganjalan-ganjalan emosi Teh. Oke, boleh. Manage emosi ya. Sip, nanti kita bareng-bareng. Sekarang aku tanya sama Mbak Minta, Minanti. Halo Mbak Minanti. Hai. Mbak, sama Teh. iya, kita jadi saudara sekarang ketemu. Mbak, dalam hidup Mbak yang sekarang masih ada nggak orang yang belum Mbak maafin? Yang Nggak ada sih, cuma kadang-kadang sebel sama suami aja Teh. oh, sudah sedikit. Oke, padahal suaminya ada di sana, Kak. Mbak, oke, aku ambil contoh dua ini buat teman-teman semua. Mbak tahu nggak, kita punya hukum semesta yang ketiga, yang ini. Kelihatan nggak hukum proyektor? Kelihatan? Mbak Ida, kelihatan? Mbak? Kelihatan. Kelihatan. Teh. Pernah tahu ada infokus, ini ada layar, ini ada infokus, ini ada laptop. Pernah tahu ya? Yang Iya. kayak bentuknya, ada layarnya gitu ya? Mbak, Iya. Mbak Minanti ya? Mbak Minanti dan Mbak Ida tahu nggak? Ini ada layar, ini ada infokus, ini ada laptop. Aku mau tanya, Mbak Ida, kalau seandainya di laptop ini ada gambar Mbak Ida sama Feby nih sama aku, kita masukin gambar kita berdua lagi senyum. Muncul apa di layar? Muncul gambar kita yang lagi senyum. Bener nggak? Mbak Minanti, kalau ternyata di laptop ini kita isi anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar Mbak Minanti? Anak Gaza lagi nangis Teh. Anak Gaza lagi nangis. Kalau ternyata di laptop nggak diisi apa-apa, Mbak Minanti kira-kira lihat apa di layar? Kosong. Kosong, nggak ada. Bener ya? Nggak ada ya? Nah, sekarang layar ini apa ya? Laptop ini apa? Layar ini, dia datangnya dari mana sih? Dari laptop ya? Bener nggak? Iya, ya benar. Mbak Minanti tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupan kita sekarang. Ada suami, ada orang-orang yang kita kesel, ada kita benci, ada orang-orang yang nyebelin dan lain-lain. Layar ini datang dari mana ya? Lagi doanya. Dari Dari dapat Teh, dari laptopnya. Sadar Teh sebenarnya. datangnya dari endapan emosi kita sendiri. Ternyata datangnya dari bagasi emosi kita sendiri. Ternyata suami yang tadi Mbak bilang, oh sedikit sih bikin kesel gitu, atau siapapun itu, debt collector yang nagih, mertua yang ngeselin misalnya, ada teman yang mengkhianati, orang-orang yang bawa kabur uang orang atau apa segala macam. Ternyata mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Betul. Ternyata orang-orang itu semua yang hadir di dalam kehidupan kita, mereka itu cermin buat kasih tahu ke kita ada apa di bagasi emosimu ketika kamu merasakan sesuatu. Jadi kalau kita nih, di antara semua teman-teman Ngaji Roso, di antara semua teman-teman, jika masih ada yang marah sama orang, benci sama orang, nggak bisa maafin orang, kesel, gergetan sama orang gitu kan, istilahnya dendam, pokoknya gergetan, marah, pahami ya teman-teman, mereka itu dirimu dalam bentuk yang lain. Sekarang aku mau tanya sama Mbak Ida. Iya. Dalam siklus kehidupan kita ini, seandainya kita tahu bahwa mereka itu adalah cerminan bagasi emosi kita, kok bisa gitu sih Teh? Sekarang aku tanya, Mbak Ida kalau tanpa alat bantu, Mbak Minanti tanpa alat bantu, bisa nggak ngelihat tangan? Bisa kan ya? Ngelihat tangan? Bisa. Bisa nggak ngelihat kaki? Bisa ya? Bisa. Itu masih bisa. Sekarang aku tanya, Mbak Ida tanpa kaca, tanpa alat bantu, ngelihat wajah sendiri bisa nggak? Enggak. Nah, Mbak Manda bisa ngelihat wajah sendiri tanpa kaca, alat bantu, bisa nggak? Bisa Teh. Nggak bisa. Artinya apa? Wajah sendiri aja nggak bisa kita lihat, apalagi endapan emosi yang di bawah sadar. Bener nggak? Iya. Dimunculkanlah orang yang ngeselin itu. Dihadirkanlah oleh semesta orang-orang yang belum kita maafin, orang-orang yang bikin kita ke-trigger. Untuk apa? Untuk bercermin. Untuk kasih tahu kamu, kalau kamu bersinggungan sama mereka kesel, berarti ada endapan emosi kesel yang belum kamu terima, belum kamu lepasin. Dan itulah yang menutup kelimpahan kamu untuk kamu rasakan. Jadi gambarannya tuh seperti itu. Kenapa sih harus mengerti 3 hukum semesta ini? Karena gini. Karena gambarannya, kalau misalnya kita lihat, kita share screen lagi ya. Kita share screen lagi. Kenapa sih kelimpahan itu belum terasa? Karena ini. Dari aja. Mbak Ida bisa lihat ada gambar di sini nggak?
Iya, ada iya. layer. Kita berkelimpahan, kita mau rumah baru, rumah sakit, hutang lunas dan lain-lain itu masuk di dalam kehidupan kita. Tapi ada penghalang, Ayung, penghalang. Penghalangnya apa yang tadi itu? Belum maafin orang, kesel, sedih, marah, cemas, bingung, khawatir. Masih ada penghalang. Terus caranya gimana biar penghalang ini bisa lepas? Kita harus melepas. Harus ikhlas merasakan rasa itu dulu, baru kita lepaskan. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat gambaran di sini, ternyata berkelimpahan itu belum kita rasakan karena ada layer emosi ini, karena ada layer, ada penghalang ini. Nah, sekarang gimana caranya agar kelimpahan itu bisa betul-betul kita rasakan? Bisa betul-betul itu nyata kita terima dan kita terbebas dari emosi, kita bahagia. Nah, yang perlu teman-teman tahu, gambaran substansi intinya, ini ada satu slide lagi yang aku mau kasih tahu. Substansi inti kehidupannya itu seperti ini. Ini. Nah, Mbak Ida boleh bantu baca. Ini sudah keutuhan. Ada tulisannya? Ada. Oke, bantu baca boleh? Semesta akan mengantarkan sajian dalam dualitas. Bahagia, sedih, gelap, terang, semua hanya label yang diberikan pikiran. Isi keduanya adalah cinta. Semua sudah keutuhan, terima dia, sambut dia dengan sukacita. Ya, nah, stop dulu di sini ya, aku terangkan. Jadi gini, Manda, Yeli, Mbak Minanti, dan semua teman-teman. Slide yang satu ini, walaupun cuma satu slide begini, ini adalah intisari kehidupan yang benar-benar harus kita resapi dan pahami. Bahwa hidup itu sudah keutuhan, udah utuh, udah lengkap. Maksudnya keutuhan apa? Bahagia disambut, takut, sedih, cemas juga dirasakan penuh disambut gitu. Masalahnya kan kalau kayak Teh Ida, Teh Yeli, Mbak Minati, Mas Alif dan teman-teman yang lain, kalau bahagia kan iya dapat bonus kan gitu ya, bener nggak? Dapat rezeki kata Teh Yeli. Tapi pada saat uang 1 juta dibawa kabur orang, tebel gitu, bener nggak sih? Kita tolak kan? Gak mau yang ininya gak mau, pokoknya yang seneng-seneng aja aku mau, yang asik-asik aja aku mau. Itu artinya kita tidak mengerti keutuhan. Jadi ketika dari awal kita selalu menolak sesuatu kebalikannya dari yang gambaran ini, mulailah ketika aliran semesta hadir dalam kehidupan kita kan normalnya gini. Normalnya kita tuh mengikuti aliran semesta yang abundant tadi, masuk, keluar, masuk, diterima, keluar, masuk, diterima, keluar, tanpa penilaian, tanpa melihat ini baik buruk, pokoknya diterima aja, rasakan lalu dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas ngalir. Masalahnya, kita tuh cenderung sering banget menolak yang sedih, takut, cemas, bingung. Karena kita nggak tahu ternyata ada kebaikan, ada pelajaran di balik itu. Biasanya kan Mbak Ida atau Teh Minanti misalnya ketika ada sesuatu yang masuk, bahagia, yes, makasih, gitu kan, bener nggak? Ketika ada cobaan, aduh Gusti, aku naon kieu-kieu teuing, misalnya gitu kan. Tuhan, kenapa sih ini kayak gini, gitu kan. Salah aku apa, kenapa begini? Menolak itu terjadi. Bener nggak, Teh Ida? Mbak Ida, bener nggak? Ketika kita menolak itu, dia kan akhirnya jadinya kesumbat. Harusnya kan kalau diterima kan energi ini datang lalu pergi mengalir pulang ke cinta murni tanpa batas gitu kan. Nah pada saat ini yang datangnya cemas, takut, bingung berupa situasi yang nggak ngenakin kita, diomongin nggak enak lah, duit dibawa kabur lah atau apapun itu, ketika terjadi masuk ke sini kan kita tolak, nggak mau, ini aku nggak suka, nggak mau, aku sebel, kesel, nggak mau, nggak suka. Nah ketika ditolak dia kan tertahan, kesumbat. Ketika terjadi sumbatan mulailah terjadi looping. Karena nggak ngalir, jadi ketika tersumbat, kesel, bingung, cemas, takut, ditolak. Mungkin penolakan ini terjadi di waktu kita kecil, TK, SD. Misalnya ada satu kisah temanku. Di umur dia yang mau 50, awal-awalnya dia utang, itu looping, utang lagi, nggak beres-beres sampai ujungnya dia capek, terus ngomong, Feby kecapean, ini harus gimana solusinya? Itu satu. Kedua, ada yang tentang relationship. Relationship pertama terjadi, putus, cerai ke satu. Nikah lagi, sama masalahnya nih karakter cowoknya, masalahnya putus lagi, cerai kedua, ketiga, keempat, looping lagi. Dihianati. Ini kalau teman-teman ada ngerasain itu, slide ini adalah solusinya untuk melepaskan itu semua. Nah, ketika itu disumbat di waktu kita kecil, dia itu tetap akan cari jalan keluar si sumbatan emosi, ketakutan, kesedihan ini. Aku tetap akan cari jalan keluar sampai pada akhirnya diterima untuk kembali ke cinta murni tanpa batas. Di waktu TK atau SD ini tersumbat atau SMP tersumbat, dia adalah energi cemas. Secara energi dia bergerak, dia akan loncat ke masa depan, jatuhlah ke orang yang entah mengkhianati kita, bikin marah kita, bikin kesel kita, bikin sesuatu yang nggak ngenakin buat kita. Dia akan terus sebagai tukang pos. Orang-orang ini hanya sebagai tukang pos. Karena ketika ada seseorang yang bikin kesel, bukankah ini cerminan buat kita untuk kasih tahu ada endapan emosi apa untuk kamu rilis, untuk kamu lepaskan? Karena kan misal kayak Mbak Yeli misalnya berdoa, ya Allah aku pengen rumah sakit, aku pengen ada uang misalnya.
Kalau Mbak Yeli berdoa atau Mbak Ida berdoa pengen rumah sakit, pengen ada uang, artinya kan pengen ada abandon masuk. Sementara semesta melihat masih ada layer di sini. Gini. Masih ada kekhawatiran, masih ada kebingungan. Bisa masuk nggak ya? Mental ya. Dia ada penghalang. Terus piye? Caranya gimana? Semesta kasih tahu Mbak Yeli, Mbak Ida, sama teman-teman semua. Untuk kasih tahu, itu dilepasin dulu itu penghalangnya. Mungkin nggak kira-kira Allah turun? Ya, ada penghalang, lepasin. Mungkin nggak. Terus lewat apa dia hadir? Lewat orang-orang yang bikin kamu kesal. Orang-orang yang bikin kamu resah, bikin kamu takut, bikin kamu kecewa. Lewat mereka itulah, dan mereka itu adalah tukang pos. Jadi sebetulnya selama ini kita tuh kesel, marah, sebel, berantem sama mereka, atau berantem sama siapa ya Mbak Ida? Sama diri sendiri. Kadang sama anak sih, ada emosi. Nah itu, padahal anak itu juga sebenarnya hanya cerminan, ada daleman kita yang harus kita lepasin. Nanti selesai di dalam, selesai di luar. Sama seperti laptop tadi, kalau laptopnya kita isi gambar yang lagi senyum, anak-anak kecil, atau kita lagi senyum, muncul apa di sini? Muncul hal yang sama, senyum. Sekarang kalau ditanya, Teh Ida, misalnya Teh Ida lagi ngaca nih, Mbak Ida lagi ngaca, oh ngaca. Anggaplah misalnya nggak pakai kerudung, rambutnya naik-naik gitu. Mbak Ida ngelapin kacanya, atau mau nyisir? Menyisir. Nyisir. Artinya mau sampai kapanpun kita berusaha untuk merubah eksternal, nggak bisa. Ketika kita merubah ke dalam, kita melepaskan emosi, melepaskan keinginan, melepaskan ego, ini berubah, daleman, di sini berubah dengan sendirinya. Sama seperti kejadian Harley aku tadi. Harley aku belum keluar, aku bukan ke eksternal, enggak. Ngebenahin yang di dalam, melepaskan limitasi yang di dalam, Harley-nya cuma dalam 1 bulan. Lihat slide ini, lihat hukum semesta yang tadi, 1 bulan Harley itu keluar tanpa uang sesen pun. Aku nggak ngeluarin uang 1,3 M itu. Harley itu keluar dengan sendirinya. Dan dengan pola itu aku menciptakan datangnya jodoh, datangnya rumah, datangnya mobil, datangnya income. Hampir 30 manifestasi lebih. Pakai pola yang hanya dengan gambaran seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, Mbak Yeli bisa bantu baca nggak? Yang sebelah kanan. Lepaskan dari penolakan kita terhadap rasa itu mau hadir. Ya. Bukan melepas emosinya, tapi melepas dari kita menolak rasa itu hadir. Sambut rasa itu, terima dia, rasakan penuh, terima rasa itu apa adanya. Sambut emosi itu. Dengan merasakan total rasa khawatir, resah, itu satu-satunya cara dia kembali terurai ke asalnya. Ke sumbernya cinta tanpa batas. Jadi nggak lupa. Ya, terjadi dan terjadi lagi. Iya. Jadi hari ini akan kita lakukan bersama sama teman-teman. Kunci manifestasi apa sih? Kunci manifestasi pertama, kenal dulu siapa dirimu. Diri kita yang sejati adalah entitas tanpa batas yang asalnya nolnya kita, garis nolnya kita. Kan ini nol, terus ada umur tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Teh Ida misalnya 30 sekian misal. Ini kita abundant revolution atau abundant materi hari ini yang kita akan sampaikan, yang kita saat ini sedang sampaikan, ini tuh menceritakan tentang kita balik lagi ke titik nolnya kita yang ada di dalam sini, yang semuanya ada di sini, solusi ada di sini, kebahagiaan ada di sini, apapun yang teman-teman mau ada di dalam. Jadi nggak perlu orang luar sebenarnya, semua udah di dalam. Caranya gimana? Febi, kalau aku punya utang gede, cara solusinya gimana? Masalahnya apa? Utang misal. Solusinya ada di dalam judul itu. Maksudnya Teh Febi, kalau misalnya orang yang punya utang rasanya apa? Cemas, sedih, takut, bingung. Solusinya ada di dalam cemas, takut, bingung itu. Maksudnya ini, lepaskan dari menolak rasa itu hadir. Jadi harus Cara melepaskannya belum bisa, Teh. ya, nanti aku bantu. Kita lepasin bareng-bareng berjamaah. Nah, tapi satu sisi aku mau ingetin teman-teman, ini. Mbak Yeli bisa bantu baca nggak? Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan tunda gurau. Surat Al-An'am ayat 32. Nah, Berlimpah seumur hidup, bersyukur dan tawakal. maksudku gini, kan tadi aku lihat ya wajah-wajah teman-teman kan pada tegang ya, Teh Yeli ya. Serius gitu. Padahal ya di Qur'annya dibilangnya hidup itu cuma permainan dan senda gurau gitu. Maksudnya jangan terlalu serius lah ya. Benar nggak? Jangan terlalu Setelah ini, Teh. Setelah ini. Sepakat, Teh. Iya, nanti kalau setelah ini. Jangan terlalu serius, tadi aku lihat wajahnya. Pak Agus, mending gak ada senyumnya tuh Pak Agus. Pak Agus senyum atau Pak Agus? 227. Oh, iya, udah pernah tahu. Ya, dapat ilmunya dulu, Teh. Nanti nggak tegang kalau sudah dapat ilmunya. Pasti. Iya, sekarang udah ketangkep belum siapa diri kita? Tidak bisa senyum karena banyak beban, Teh. Tenang. Kan nggak usah terlalu serius. Nanti solusinya kan dikasih sama Ngaji Rosok. Kita cari dulu materi yang tadi di awal. Pertama, siapa diri kita, entitas apa batas, ya. Tapi nanti bisa bantu resume sementara nggak?
Siapa diri kita, entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Sepakat ya, teman-teman? Oke, abundant ada gitu. Terus gimana caranya abundant itu kita dapatkan? Defaultnya semuanya udah tersedia. Jadi gini, Teh Yeli dan teman-teman semua, Allah itu udah menyajikan hidangan. Hidangan udah disajikan nih. Kelimpahan, uang, rezeki, jodoh, rumah, mobil, semua. Semua apa yang teman-teman mau itu udah ada di dalam hidangan semesta. Dia berada di frekuensi berapa, Teh Yeli? 200. Atas 200 saat. Di atas 200. Atas 200 ya Pak Hasan, sepakat ya Pak Hasan? Iya, Sepakat. atas 200. Terus syaratnya untuk bisa dapat itu tubuh kita harus bergetar di berapa dong? Di atas 200. Tubuh kita bergetar di atas 200. Masalahnya tubuh kita bergetar di bawah 200 gitu ya Pak Hasan ya? Ya, betul. Nah, semua. Tapi gimana ya? Getaran gue masih cemas, takut, bingung, khawatir. Gimana caranya? Caranya kita terus frekuensinya kayak gitu. Ya tapi gimana? Yang tadi itu harus tahu hukum keutuhan, bahwa hidup itu utuh. Dikatakan utuh itu adalah bahagia, Pak Hasan, sedih Pak Hasan terima. Bahagia, welcome to Papa, bro. Sedih, cemas, kita semesta yang bermain-main dalam kehidupan. Kok hidup cuma permainan? Sambut penuh rasa sedih, takut, khawatir, cemas. Duduk sama rasa itu, berdamai dengan rasa itu. Sambutlah kehadiran dia sebagai sajian semesta yang dia juga mau kita rasakan. Izinkan dia terurai dan kembali ke cinta murni tanpa batas. Jangan ditolak. Kalau ditolak akibatnya apa? Looping. Looping. Akibatnya looping. Ada satu kisah teman private Zoom aku. Dia itu profesinya udah keren banget lah, udah dokter S2 apa, mau spesialis dan lain-lain. Masalahnya adalah dia selalu kalau berteman sama siapa gitu kena pelecehan seksual, padahal umur dia udah 40 sekian. Tapi kisah pelecehan seksual ini dia ketemu pada saat dia berkomunikasi sama lawyer ini. Kok ini terjadi terus ya Teh Febi? Kok orang kalau ngeliat aku bawaannya aku pengen pelecehan? Apa sebabnya? Karena pada saat lalu ternyata dia pernah dilecehkan. Dan rasa itu tertanam dalam, mengendap di sini untuk dia nggak pernah maafin. Kalau dia hidup dalam kekesalan yang terus dipendam, bayang nggak, kekesalan yang nggak pernah dia terima, kan nggak pernah dia terima, karena saat kecil atau di masa-masa lalu siapa yang ilmu untuk melepas, ngasih tahu harus diterima, kan nggak ada lah, banyak lah yang nggak tahu itu gitu. Ternyata kalau sadarnya itu cara dia tanpa sadar merequest itu terjadi dalam kehidupan dia. Request terjadi lagi di SMA terjadi, dan itu banyak banget kisah yang seperti itu. Begitupun sama utang, begitupun sama modus-modus ditipu orang, piutang nggak ketagih, terus ketemu pasangan yang KDART, ternyata itu endapan emosi yang dia nggak sadari, ternyata pernah dipukul sama orang tuanya, dia nggak pernah bisa lupakan itu. Dia dapat suami pertama KDART lepas, suami kedua KDART lepas, suami ketiga KDART lepas, akhirnya kemarin private Zoom. Untuk melepaskan itu, padahal kuncinya cuma yang slide tadi itu. Ini teman-teman nanti tolong minta filenya sama Mbak Manda. Nah ini file yang ini tolong minta. Nah ini cuma segini kuncinya buat teman-teman ngaji Roso. Bahagia disambut diterima, rasakan penuh. Sedih cemas disambut diterima, rasakan penuh. Teh Yeli aku mau tanya, Pak Hasan aku mau nanya, kenapa sih sedih takut cemas harus diterima? Kan sejatinya Pak Hasan kan yang entitas tanpa batas itu, bener nggak? Pak Hasan dan teman-teman semua kan bukan emosi ini bukan sih Pak Hasan? Pak Hasan Bukan. Pak Hasan yang sedih itu bukan. Pak Hasan itu entitas tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang kesadaran. Jadi nggak usah terlalu serius. Kita kayak ruang di mana kesedihan datang pergi, takut datang pergi. Kuncinya tuh ada di sini. Lepaskan, sambut, sadari penuh, duduk sama rasa itu, terima dia apa adanya. Ya, setelah diterima, muncul cinta. Ketika menerima, sambut kehadiran rasa yang gak enak itu, peluk dia, rasakan, izinkan dia terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas. Itu nggak akan ada looping lagi. Oke teman-teman?